Saya ingin juga menyampaikan bahwa mungkin selama ini kan hampirlah setiap hari, setiap jam ada berita atau polemik yang terjadi di DPK. Dan saya pikir dengan rapat pimpinan dan anggota kemarin, rapat pimpinan kemarin bersama dengan anggota, saya pikir ini semua sudah kelar. Ini di stop, selesai semua. Jadi kemarin kita setelah rapat kemarin keputusan kita ambil keputusan bersama, apapun keputusan, sepahit apapun, semuanya apapun itu adalah keputusan bersama. Mungkin semua anggota kemarin sudah menerima dengan lapang dada. Intinya Nomor dan orang yang sudah kita kirim, lalu kita masukkan surat baru dengan orang yang baru. Perkara nanti keluar hasil, apa yang keluar hasil dari keputusan dari Mendagri, siapa yang duduk sebagai PJ, jadi kan kita nggak bisa tentukan. Dalam artian surat PJ pun, surat Mendagri masuk ke DPR, isinya lebih kurang bahwa meminta kepada ketua DPRK untuk dapat mengusulkan bahan pertimbangan. Artinya bisa diambil salah satu yang kita usul, bisa tidak diambil satupun yang diambil sikap oleh Kemendagri tidak menerima usulan dari DPRK itu ya. Bisa sah-sah saja itu. Sah-sah saja. Tidak ada hal yang melanggar aturan. Dalam surat Mendagri sudah jelas bahwa mereka tidak menyatakan bahwa akan diambil salah satunya. Yang kita kirimi hanya sebagai bahan pertimbangan mereka. Dengan mereka lain harus ambil yang lain, ya mau bilang apa kita tidak punya hak menuntut ya dalam hal ini. Keputusan mutlak di Mendagri itu belum masuk yang punya fraksi nama ini tadi ya. Nah kemudian mungkin yang belum masuk nama yang mana ini, mungkin bisa diuraikan secara yang belum masuk nama di fraksi ini kan, nama Pak Asyari yang sudah masuk dibawa ke Jakarta sana. tiga nama saat termasuk Nurdin di dalamnya. Saat itu nah kemudian terjadi gesekan-gesekan itu begini dalam politik kan. Nah akhirnya kemarin hari Selasa kita duduk pimpinan dan seluruh anggota DPR, dan kemarin kita putuskan dalam rapat kita memilih 3 opsi. Surat yang sudah masuk itu kita cabut, kemudian kembali kita menentukan siapa yang kita usul. Kita ambil 3 opsi. Opsi pertama, tetap kita mengacu ke surat yang pertama, yaitu usulan kita Pak Mustafa, Pak Levi, dan Pak Nurdin. Itu usulan kita pertama. Berasal dari luar Aceh ya. Pelaku politisi di Kabupaten Aceh apa tanggapannya? Baik, yang pertama sekali saya melihat polemik yang terjadi selama ini hanya miskomunikasi. Artinya sebetulnya sudah jelas dari fraksi PA sudah jelas usulannya 3 fraksi, tapi yang jadi masalah 1 fraksi. Itu fraksi PA ditujukan yang pertama sekali Pak Mustafa, kemudian Ketua Levi, kemudian Pak Asyari. Demikian juga di fraksi Demokrat PAN P3 juga usulan yang sama, Pak Mustafa, Pak Ketua Levi, dan Pak Asyari. Yang jadi persoalan di fraksi PNA PDA. Nah di sini mereka ada miskomunikasi yang saya lihat pangkal ricu dan negatif ini di situ. Tahu bahwa usulan yang dibawa ke Jakarta pada saat itu, saya selaku sekretaris Partai Golkar maunya untuk PJ Bupati saja benar-benar terpilih oleh Mendagri putra daerah. Saya banyak komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh muda maupun tokoh tua. Orang masyarakat itu menginginkan putra daerah. Siapa saja putra daerah itu yang diinginkan oleh masyarakat. Dan Pak Tukur Levi dan Pak Asyari. Kemudian usulan opsi kita yang ketiga, kita tentukan 4 dulu, masuk ke 4-4-nya. Baru kita kemarin bermusyawarah. Akhirnya musyawarah kita deadlock. Nah kita ambil sikap yang terakhir, kita voting. Kemarin 17 anggota. Dari berapa partai itu? Kemarin dari 20 anggota yang hadir 17 anggota. Dari Golkar hadir semua, yang saya ingat. Kemudian dari PNA hadir semua. Dari PA
tidak hadir 2 orang, Pak Safandi ketua fraksi dan Pak Safandi dengan Muslim Demokrat. Azhar dari Azhar dan tidak ada kemarin. Lalu kita lakukan pemilihan 3 opsi ini. Akhirnya kita sepakati dari hasil voting untuk kita pilih opsi B. Opsi B yaitu kita mengusul Pak Mustafa. Apakah memang harus putra daerah atau boleh dari luar? Saya pikir ini kan beda-beda pendapat nih. Memang ada pendapat bahwa ini seharusnya putra daerah. Yang paham daerah adalah putra daerah, gitu. Ada pendapat bahwa kalaupun bukan putra daerah nggak apa-apa karena kan bahwa kalau jadi putra daerah kemungkinan mungkin nanti ke depan nggak netral. Karena ke depan kan kita nih menghadapi pemilu kada nih, pileg, pilpres dan pilkada. Nah khawatir kalau putra daerah nanti masihlah nggak netral jadi khawatiran kekhawatiran publik di Aceh Jaya. Ada sebenarnya begitu. Kalau saya pikir saya dukung dua-dua lah. Yang mana yang terbaik ya? Mana yang terbaik? Aku pribadi ya, daripada partai. Boleh putra daerah atau bukan putra daerah. Tapi yang pasti kita maunya PJ kita ini betul-betul PJ yang bisa mengayomi, bisa mempersatukan, bisa membangun Aceh Jaya ke depan selama beliau jadi PJ ke arah yang lebih baik. Ada apa? Karena putra daerah itu sudah tahu betul dia. Seluk-beluk permasalahan masyarakat sudah tahu betul. Pendekatan dengan para ulama, dengan masyarakat ini di semua kecamatan yang ada di Aceh Jaya. Saya rasa sebenarnya Pak. Berarti Anda berharap terkait PJ ya sedikit berpikir untuk putra daerah. Putra daerah. Karena tidak saya mengikuti alur daripada pribadi. enggak mengikuti saya maunya yang dipilih oleh Mandagri itu adalah putra daerah yang terbaik di Aceh Jaya. Kenapa ASN pegawai kita yang di sini di Aceh Jaya masih mampu untuk menjalankan pemerintah Aceh Jaya?